Toberman Halawa dari Universitas Nias. Di sini Pak, kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara kepada Bapak tentang kepemimpinan Bapak di Desa Karangasembau ini. Nah, di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang kami susun Pak mengenai kepemimpinan di desa ini Pak, guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan. Nah, jadi Pak langsung saja Pak, yang menjadi pertanyaan pertama, apa yang menjadi motivasi Bapak yang menjadi kepala desa? Yang menjadi motivasi saya untuk menjadi kepala desa, ya, saya ingin mengabdi atau berperan aktif dalam kemajuan desa kita ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan kedua Pak, apa visi dan misi utama Bapak sebagai kepala desa? Visi misi saya adapun yaitu visinya mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, serta transparan. Dan adapun beberapa misinya, yaitu salah satunya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata serta menyeluruh, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, dan juga mengoptimalisasi kinerja para aparat pemerintah agar bekerja secara terbuka dan transparan. Itu saja Pak. Baik Pak, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan ketiga Pak, bagaimana proses pengambilan keputusan di desa ini Pak, dan sejauh mana melibatkan masyarakat dalam proses tersebut? Untuk pengambilan keputusan selalu dilibatkan masyarakat, misalnya melalui rapat, dengan berdialog secara terbuka, lalu didiskusikan secara bersama, baru diambil keputusannya secara bersama. Ya. Baik Pak, yang menjadi pertanyaan keempat Pak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai kepala desa? Tantangan yang pernah saya hadapi mungkin salah satunya minimnya anggaran yang dianggarkan misalnya tentang pembangunan. Dan adapun cara mengatasinya yaitu dengan mengajak pihak swasta untuk bekerja sama atau melakukan penggalangan dana, atau bisa juga mengajak masyarakat untuk bekerja sama melalui swadaya mereka. Ya Pak. Baik Pak, yang menjadi pertanyaan kelima Pak, bagaimana Bapak mendeskripsikan gaya kepemimpinan Bapak? Tentang kepemimpinan saya mungkin terkait dengan sifat pribadi saya. Saya orangnya terbuka, jujur, dan tidak berpihak, serta lebih mengedepankan atau mengutamakan kepentingan umum. Ya Pak, mantap Pak. Baik Pak, yang menjadi pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang baik dengan warga di desa ini, dan apa metode atau saluran komunikasi yang Bapak gunakan? Untuk menjaga komunikasi dengan warga mungkin bisa dengan turut hadir atau berada di tengah-tengah masyarakat ketika ada perkumpulan masyarakat, misalnya kerja bakti atau kegiatan sosial atau organisasi-organisasi pemuda. Jadi saya bisa menyempatkan waktu atau menyempatkan diri untuk datang di tengah-tengah mereka. Yang lebih utamanya kita bisa menyesuaikan diri di tengah-tengah mereka dan mendengarkan aspirasi mereka. Ya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memberdayakan masyarakat di desa ini agar mereka lebih mandiri dan berdaya saing Pak? Tentang untuk memberdayakan masyarakat, adapun itu selalu mengutamakan masyarakat ambil bagian dalam pembangunan desa, dan juga misalnya pembentukan program-program desa, misalnya pembentukan kelompok tani, pengembangan badan usaha milik desa, dan salah satunya pemberdayaan perempuan. Itu saja Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, program apa saja yang telah Bapak inisiasi untuk mengembangkan
untuk membangun desa ini dan apa hasil yang sudah dicapai? Program yang diinisiasi mungkin tentang pembangunan jalan dan pengadaan misalnya alat mesin jahit untuk pemberdayaan perempuan. Adapun sedikit ya, hasil dari program itu, sekarang sudah ada beberapa orang yang membuka usahanya sendiri yang sudah mahir untuk menjahit. Jadi ini membuktikan bahwa program pemberdayaan masyarakat itu ada sedikit kemajuan sehingga dapat mengurangi sedikit angka pengangguran di desa kita ini. Oh, mantap Pak. Yang selanjutnya Pak, yang pertanyaan ke-9 Pak, bagaimana Bapak mengevaluasi keberhasilan program-program Bapak yang Bapak jalankan di desa ini? Untuk mengevaluasi program kita berhasil atau tidak, dimulai dulu dari survei tentang kepuasan masyarakat tentang program-program yang sedang kita jalankan, dan baru dikumpulkan saran atau kritik dari pihak-pihak terkait. Lalu dan juga salah satunya setiap sekali 3 bulan kita mengadakan rapat evaluasi tentang kita lihat bagaimana proses perkembangan atas program-program kita yang telah kita jalankan. Ya Pak. Baik Pak, yang menjadi pertanyaan terakhir Pak, apa harapan dan rencana Bapak untuk desa ini ke depan Pak? Ya, harapannya semoga desa ini menjadi desa yang lebih maju dan dapat bersaing dengan desa-desa yang lainnya. Dan adapun rencananya semoga pendapatan kita di desa ini lebih meningkat lagi sehingga dana atau anggaran untuk pembangunan kita meningkat. Jadi bisa program pembangunan kita lebih cepat terselesaikan dan terrealisasi jika anggarannya mencukupi. Oh, mantap Bapak. Sekian saja yang saya tanyakan kepada Bapak. Saya juga sudah dari pertanyaan pertama tadi Pak sampai pertanyaan 10 Bapak sudah menjawab semua. Jadi saya rasa jawaban Bapak sangat mantap ya Pak. Dan saya juga mengerti bahwa pembangunan atau sistem kepemimpinan Bapak di Desa Barangasbu ini sudah sangat mantap ya Pak. Jadi kita juga harus yang namanya biar desa ini bisa lebih maju lagi ya Pak dari yang sebelumnya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak luangkan waktu untuk sementara. Dan tugas ini Pak saya sudah sampaikan.